Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, masih berikan nikmat pada kita semuanya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ketakwaan, dan semoga Allah juga titipkan pada kita nikmat kesehatan, dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita aturkan pada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga beliau berkenan menjadikan kita satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, Masya Allah telah hadir bersama kita kurang lebih 86 jamaah, calon-calon jamaah ajaib insya Allah. Oh, apa ya bisanya? Kalau saya biasa bawa tadi barusan di setelin admin gitu ya, ditambahkan di situ video perjalanan umroh Ustaz Nasrullah, rindu sangat, biasanya umroh bareng, kedor udah lama ini nggak umroh, Allah. Jadi biasa manggilnya ya jamaah gitu ya, jamaah Bapak Ibu semuanya. Ya Allah, rindu sekali berada di tanah sucimu, betul, sama Bu, rindu. Apalagi tampilin tadi bagaimana suasananya, indahnya di rooftop dan tiga dan sebagainya. Sholat terus ngadep Ka'bah langsung, oh insya Allah, rindu sekali. Ya Allah pengen ikut, sepakat Ibu, ya semoga bisa hadir. Hadir juga bersama kita teman-teman dari Taiwan, Allah dari Lampung, Bapak Ibu siap mengosongkan gelasnya, dari Ambon juga hadir, Toraja hadir. Kalau Ambon berarti sekarang sudah jam, setelah maghrib ini ya, sudah jam 6 lebih, setengah 7 insya Allah. Baik, Bapak Ibu rahimahumullah, insya Allah kita hari akan membahas tentang khairul raziqin. Allah sang sebaik-baiknya pemberi rezeki pada kita semuanya, maka yakinlah satu hal bahwa kita memiliki Allah di dalam hati kita, yang mana rezeki kita semuanya ditanggung oleh Subhanahu wa taala. Jangankan kita bisa mikirinnya gitu ya. Bahkan hal yang tidak kita pikirkan, Allah juga mudah menanggungnya. Yang mana sering ceritakan Ustaz Nasrullah bahwa dulu ada suatu masa yang mana ketika kita nangis-nangis saja, itu rezekinya langsung datang. Itu ketika kita masih bayi. Ketika kita bayi, maka orang tua kita, ibunda kita gitu kan akan berlarian untuk menghampiri kita dan memberikan rezeki kita. Allah tinggal nangis aja. Maka tangisan kita ketika itu sudah dewasa berubah menjadi tangisan munajat malam-malam kita nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Allah gitu kan. Nah, disitulah tangisan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan dan lancarkan rezeki-rezeki kita semuanya. Yang ini disampaikan di sini adalah sebuah contoh analogi yang pertama yang saya menarik gitu ya bagi kita semuanya. Misalkan Bapak Ibu tadi digambarkan tentang umroh. Ini pas banget admin gambarkan tentang umroh. Ketika sedang umroh gitu, misalkan kebayang, atau misalkan ya kondisi sedang umroh, biasa ketika tawaf kan ramai banget tuh, banyak banget orang. Nah saat itu ada sebagian di antara orang-orang yang bawa dorongan gitu, ternyata bawa dorongan gitu kan, itu dorongannya nabrak kaki kita, sampai berdarah-darah kaki kita, karena kena gesekan dengan dorongan dari orang di belakang kita. Marah luar biasa, sakit pastinya, dan kita pengennya marah tuh. Pas nengok ke belakang, ternyata yang didorong itu adalah ibunya Imam Sudes, yang dorong adik Imam Sudes. Apakah kita jadi marah? Nah, enggak, mungkin kita akan selfie sama Imam Sudes. Imam Sudes, Masya Allah, foto bareng Imam Sudes. Imam Sudes sudah minta maaf sama kita sebenarnya. Tapi kita, aduh, ya, langsung, apa kita jadi marah? Enggak marah juga pasti. Yang kenapa yang nabrak kita ada Imam Sudes gitu. Ketika kita mendapatkan suatu gak enakan, itu tergantung kemarahan kita, kecewa atau tidaknya, tergantung. Ya siapa melakukan itu pada kita. Kalau kita tahu yang melakukan itu adalah orang yang sangat kita hormati, ya sangat kita cinta, yang bahkan kita jadi fans, kita ngefans banget dengan beliau, mungkin itu alhamdulillah nih rezeki bisa ketemu Sudes, biasanya dijagain sama polisi gitu kan, terus sekarang bisa foto bareng, misalkan bisa salaman sama beliau, Masya Allah, bahagia. Tadi Lukas gini, nggak ada masalah gitu ya, nggak ada persoalan, ini mah rezeki banget ini gitu. Maka bayangkanlah kalau misalkan kan kita dalam keseharian kita dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita nggak misalkan kita di PHK dari tempat kerja kita gitu kan dan sebagainya, maka cobalah lihatlah, jangan hanya di PHK-nya itu. Kalau bahasa tadi ketika tawaf, jangan lihat cuma di luka darahnya, tapi lihat dulu siapa yang menjadi salah satu wasilah yang ada di belakang kita itu, yang tadi menyebabkan salah satunya itu terjadi. Ketika kita lihat ternyata orang itu ada orang yang kita kenal, orang itu yang sangat kita banggakan, kita idolakan, maka mungkin akan berubah gitu semuanya. Bahkan kita malah bersyukur jadi wasilah ketemu gitu.
Maka ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan persoalan, lihatlah atas setiap persoalan itu apakah dengan izin Allah atau tidak. Ketika itu dengan izin Allah, di sana di siapa ada Allah. Maka yuk kita yang lihat adalah lihat Allahnya, jangan lihat persoalannya. Kalau lihat persoalannya, ya Allah nggak mudah pastinya. Maka kalau kita lihat kita punya persoalan keuangan dan sebagainya, persoalan dengan anak, dengan pasangan, gitu kan. Maka lihatlah di belakang itu ada siapa? Ada Allah yang mengizinkannya dengan izin Allah, dan bisa jadi itu wasilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala pengen uji kita. Oh, ternyata Allah yang ngirimin kok si fulan ini, gimana ya responnya ya kalau misalkan datang orang seperti ini gitu kan. Ketika datang orang-orang minta-minta bagaimana responnya? Apakah dia galak gitu kan? Kira-kira kalau galak nih kita masih di si fulan itu si anak yang minta-minta itu, apakah Allah itu atau enggak ya? Oh, hanya pengen nungguin bagaimana respon kita. Seperti tadi ketika kita lagi lagi jalan toh, ketabrak gitu kan. Ternyata ini Masya Allah gitu kan, emang sudes gitu. Malah gak jadi marah, malah minta foto bareng. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, di sini kita pelajari satu hal bahwa sesungguhnya respon kita tergantung bagaimana kita menyikapi orang-orang yang sekitar kita. Contohnya tadi ketika ujian itu kita nggak kenal sama Allah, kita nggak tahu itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi yang muncul adalah kemarahan demi kemarahan. Bahasa kita kembali lagi ke materi sebelumnya itu jendela buram. Kita belum bisa bersihkan jendela kita masih melihat di situ buram, nggak kelihatan siapa sih yang ngelakuin ini gitu. Siapa sih dibalik ini semuanya? Tapi kalau kita pahami bahwa itu dibalik semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala dan Allah ingin melihat respon kita, apakah respon itu menjadi respon baik atau kurang baik gitu ya, maka di situ kita akan lebih udah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Lega aja gitu. Maka dengan materi yang kemarin saya ingin sampaikan sedikit untuk perimbangan ya. Mohon maaf kemarin ketika di Kamis yang lalu saya menceritakan bagaimana ketundukan seorang suami istri kepada seorang suami. Bahkan Rasul menyampaikan, andai saja orang itu boleh sujud kepada orang lainnya, andai seseorang manusia boleh sujud kepada manusia yang lainnya, aku akan perintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya. Saking untuk tunduknya pada suami. Karena di antara yang banyak gitu ya, salah satu hadis yang saya ngikutin salah satunya di antaranya adalah yang jadi wasilah menjadi banyak penduduk surga itu adalah perempuan, salah satu di antaranya tidak mudah untuk bersyukur pada suami gitu. Maka di sini perlu dihati-hatiin. Tapi di sisi lain juga ketika misalkan kita menjadi seorang suami, ini ada hadisnya nih, legalisasi buat kita nih, bahwa kita ada legalitasnya, bahwa kita boleh semena-mena. Enggak. Karena Rasulullah juga menyampaikan, khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Ustaz, istri saya cerewetnya luar biasa, Ustaz. Gimana ini? Nggak pantas banget untuk baik buat mereka. Enggak. Baiknya kita pada keluarga kita, pada pasangan kita. Bukan urusan kita dengan istri kita, tapi urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sang khairur raziqin. Biasanya kalau pengen dapat rezeki yang melimpah ruah, maka PDKT sama yang punya rezeki gitu. Nah, salah satu yang tadi diantaranya baik sama keluarga, baik sama anak, istri nurut sama suami, baik sama suami, masakin yang terbaik. Bukan karena suaminya, tapi yang dilihat adalah bagaimana sikap kita ketika ingin mendapatkan ridhonya Allah dalam menghadapi keluarga kita, baik suami ataupun anak-anak kita. Nah, poin di sini menarik, Ustaz Nasrul menjelaskan, saya masih menggunakan kurikulum yang sama, yaitu kajian Mahat Rezeki, buku ini. Setelah kemarin jendela buram, hari ini tentang khairur raziqin. Maka kita harus meyakini satu hal, yang ngasih rezeki kita adalah Allah. Yang menarik dari guru-guru kita ketika kita dulu di TK, gitu kan, maka kita diajarkan bagaimana kita memahami sebuah lagu yang sangat filosofisnya luar biasa. Itu lagu Cicak-Cicak di Dinding. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Maka kita dalam perspektif kita sebagai cicak gitu ya, kita kebayangkan kalau kita cicak gitu kan, dan rezeki cicak adalah makanannya adalah nyamuk gitu. Maka digambarkan di dalam lagu itu, yang datang jangan nyamuknya atau cicaknya. Yang datang yang kitanya, yang mendatangi rezeki, atau rezeki itu mendatangi kita. Ternyata Allah juga menggambarkan, narzuqukum, kami loh yang ngasih rezeki kalian, gitu ya. Bukan kalian disuruh mencari rezeki, kami yang mendatangkan rezeki itu. Kita diminta untuk ikhtiar. Ikhtiar kita juga sangat simpel. Seperti yang dilakukan oleh nyamuk. Lalu ditangkap. Katanya yang datang siapa? Nyamuknya, rezekinya datang pada kita, gitu kan. Maka kita memahami, Masya Allah, Allah ngasih rezeki segitu banyaknya pada kita semuanya. Kalau kita hitung itu juga rezeki kita dari lahir sampai sekarang mungkin nggak akan pernah bisa ngitungnya. Jangan sampai lahir, dari lahir itu sekarang.
dari pagi sampai sekarang aja kita mungkin nggak bisa untuk menghitungnya. Rizki mata, Masya Allah, di mata ada ribuan saraf, bahkan jutaan saraf. Andai salah satu saraf itu terganggu, kita terganggu mata kita, jadi bisa jadi kita nggak bisa melihatnya gitu. Allah, bahkan jantung kita nggak pernah mau memompaknya, tapi yang mompakin sendiri gitu. Allah, nah maka patutlah kita mentadaburi tentang rezeki Allah Subhanahu wa taala ini. Baik, itu mukadimahnya. Nah, sekarang kita akan mentadaburi bagaimana kisah peperangan Hunain. Di dalam beberapa kesempatan saya pernah membahas tentang Hunain ini, tapi menggunakan perspektif yang sedikit berbeda. Sekarang akan menggunakan perspektif tentang, kalau sebelumnya saya biasanya menggunakan perspektif jangan sampai ada sombong dalam peperangan Hunain itu. Karena sebagian di antara sahabat ada yang baru mualaf, mereka itu baru masuk Islam gitu ya, belum mengenal Islam dengan baik, maka mereka mengatakan lan nuflibal yauma minal qillah, kami hari ini nggak akan pernah kalah di dalam perang Hunain itu karena jumlah kami banyak banget gitu. Tapi ternyata kalah mereka di awal itu, dan ketika orang-orang taubaholik, orang-orang dengan ahli taubat, cuma mereka nggak banyak, hanya 100 datang bersama Rasulullah, itu bisa mengalahkan 25.000 pasukan orang-orang yang berperang di Hunain. Nah, dalam peperangan ini, singkat cerita, Rasulullah melakukan Fathu Makkah, di Makkah ditaklukkan. Setelah Makkah ditaklukkan, maka ada sebuah kabilah besar di sekitar Makkah itu, namanya suku Hawazin. Nah, di suku Hawazin ini, kira-kira sekitar 70 kilo lah dari area Makkah, di area sekitar, akan mendekat ke area Taif. Nah, mereka mendengar bahwa Makkah telah ditaklukkan oleh Rasulullah. Mereka nggak mau mengikuti Islam, maka mereka menyerang dulu. Karena mereka ingin menyerang, maka Rasulullah menyiapkan pasukan yang berjumlah 12.000. Dan ini adalah pasukan terbesar yang pernah dimiliki Rasulullah saat itu, dan belum pernah diceritain sebelumnya pasukan sebesar ini. Itu ketika Fathu Makkah jumlahnya ada 10.000, dan itu udah besar banget. Makkah nggak berkutik dengan 10.000, apalagi mereka dapat tambahan bantuan lagi 2.000 dari orang-orang penduduk Makkah. Maka singkat cerita, dalam perjalanan terjadi peperangan di area namanya Hunain. Karena orang-orang muslimin tadi agak-agak santai, kita menang pasti kok, confirm menang, maka yang dilakukan apa? Santai-santai. Ini mirip yang kemarin disampaikan Ustadz Nasrullah. Kalian kalau punya cita-cita, punya impian, kata Ustadz kepada para santri, ada dua, namanya cita-cita, satu lagi khayalan. Kalau kalian punya impian dan kalian santai-santai dengan impian itu namanya khayalan. Tapi kalau kalian punya impian, tapi kalian punya kesungguhan untuk mengaktifkannya, untuk mencapainya, maka itu disebut sebagai cita-cita. Maka cek kembali, itu apakah keinginan kalian itu impian khayalan atau impian cita-cita. Oh gitu. Nah, para sahabat ini ada sebagian orang mu'alaf itu yang di dalam mencapai untuk kemenangan Hunain itu menggunakan gaya khayalan. Kita sudah jumlahnya banyak, kita nggak akan mungkin kalah. Maka yang terjadi, mereka santai. Perjalanan biasanya 4 hari, itu harus ketemu dengan 8 hari. Efeknya adalah area strategis di area Hunain telah ditempati oleh orang-orang musyrikin. Nah, mereka udah nyampe di situ, ketika muslimin datang, mereka nurunin lembah, disitulah mereka dipanah-panah dan mereka lari tunggang langgam. 12.000 nggak ada nilainya sama sekali. Hanya tersisa dari 12.000 itu 100 orang, dan di tengah-tengahnya ada Rasulullah. Dengan 100 orang ini yang gagah berani ini, dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, maka meringsek masuk 25.000 nanti kocar-kacir dengan 100 orang saja. Tadi 11.900 itu udah kabur. Pas balik-balik, kemenangan sudah di tangannya orang-orang muslimin. Nah, menariknya ya, impian khayalan nyantai. Impian cita-cita, impian bisa menjadi cita-cita kalau dengan kesungguhan, ya. Itu quote-nya Ustadz Nasrullah, ya. Baik. Nah, singkat cerita, maka Rasulullah dengan orang muslimin tadi menaklukkan Hunain, orang-orang Hawazin lari tegang langgang, dan ternyata harta yang ditinggalkan oleh orang-orang Hunain itu banyak banget, dan itu ghanimah terbesar yang pernah dilihat orang-orang muslimin. Di situ ada 6.000 tawanan. 6.000 tawanan, mereka punya nilai masing-masing, mereka ditawan, maka kalau pengen bebas, kamu bayar berapa? Oke, kamu bayar 10 juta, bayar 10 juta kumpulin. Maka di situ banyak sekali gitu. Kebayang kalau misalkan 10 juta saja, udah 600 juta. Terus ontanya ada 24.000 onta. Kebayang, satu onta kalau 50 juta, 24.000 berapa nilainya? Banyak banget. Dan 4.000 perak, ada 40.000 domba. Kok bisa sebanyak itu? Iya, ini salah satu strateginya orang-orang Hawazin. Memang agak-agak unik mereka dalam peperangan itu. Perangnya itu mereka bawa seluruh harta yang mereka miliki, dibawa semuanya. Jadi biar kata mereka, itu biar nanti mereka kalau misalkan kalah nggak lari. Mereka akan meninggalkan barang-barangnya. Ternyata kalau kalah mereka juga lari-lari juga. Kekalahan juga menyakitkan. Kalah lawan 100 orang muslimin. Gitu. Nah,
poin penting yang sampaikan di sini adalah tentang khairur raziqin. Maka apa yang terjadi setelah itu pembagian ghanimah, masya Allah, melimpah ruah. Ada Sofwan bin Umayyah di situ mendapatkan ghanimah banyak banget. Karena jumlah kebayang, jumlahnya 24.000 onta, 40.000 domba gitu. Jumlah yang sangat banyak. Dapat 100 ekor onta itu udah keren banget. 100 ekor onta dengan onta harga 50 juta itu udah mendapatkan 5 miliar. 100, apalagi mendapatkan 1000. Masya Allah 5T gitu kan. Dan ini real, bukan pasir gitu. Maka di sini dapetin para sahabat itu orang-orang bermualaf itu, wih, kita dapat harta banyak nih, kita ghanimah banyak. Maka kembalilah para Rasulullah dengan para muslimin nungguin orang Hawazin apakah mereka mau menyerah atau tidak. Niatnya Rasulullah kalau mereka mau menyerah, mereka kan tadi sebagian lari. Kalau mereka mau menyerah, maka harta itu akan kembalikan. Tapi ternyata mereka gak mau menyerah dan mereka bersembunyi di benteng yang namanya benteng Taif. Ditungguin beberapa lama, ternyata nggak kembali, maka harta itu dibagikan kepada orang-orang muslimin. Tempat pembagiannya itu biasanya menjadi tempat umrohnya orang-orang muslimin. Kita ketika lagi umroh gitu kan, astagfirullahaladzim. Ini namanya di tempat mikotnya, astagfirullahaladzim. Namanya tempat mikot. Tanim, satu lagi itu, tadi saya udah ingat, saya nggak ingat lagi sekarang. Ada ingat Bapak Ibu tempat mikot biasanya di daerah Mekah itu? Jirona, astagfirullahaladzim. Ya, di Jirona. Ketika menunggu di Jirona inilah Rasulullah dengan para sahabat membagikan ghanimah yang sangat besar. Ada dapat yang 100 ekor onta, kebayang, langsung dapat 5 miliar gitu kan. Ada seorang sahabat Nabi Malik itu dapat langsung 300 ekor onta, kebayang 15 miliar langsung di tangan gitu kan. Dibagiin semua, maka orang-orang bahagia semuanya. Masya Allah gitu. Bahkan di antara mereka ada Sofwan bin Umayyah mengatakan, dulu sebelum berangkat ini, Muhammad adalah orang yang paling aku benci. Tapi setelah peperangan ini, Muhammad adalah orang yang paling aku cintai. Dia tidak mengharapkan dunia. Bahkan kayak dunia itu udah lepas dari hatinya. Gitu. Kecintaan ini bahasanya nanti istilahnya ini istilah di dalam fikihnya adalah kayak zakat diperuntukkan untuk orang mu'allaf. Orang yang sedang dilembutkan hatinya. Mereka belum pengen masuk Islam atau Islamnya masih masih awam banget gitu ya. Masih awam, maka dilembut-lembutin dengan dikasih pemberian. Itu diperbolehkan dan sampai sekarang juga hukumnya masih berjalan. Dan orang-orang itu dengan pembagian itu, Masya Allah mendapatkan, mereka semakin cinta dengan Rasulullah. Ya, Jirona tempat pembagian harta, bukan harta warisan Ibu, harta ghanimah perang. Baik, nah setelah singkat cerita, ternyata yang dibagiin oleh Rasulullah ada orang-orang yang tadi ketika di peperangan itu, yang datangnya paling akhir, ketika terjadi serangan, larinya pertama, nanti ketika udah selesai, itu datangnya paling akhir lagi. Jadi hampir bisa dikatakan bahwa dia datangnya itu, ya datang pas belum perang, baru mulai perang kabur, habis itu balik lagi, udah selesai perang. Dan orang-orang 100 tadi, orang-orang yang di saf-saf barisan depan itu, ternyata nggak dikasih sama Rasulullah. Jadi yang dibagi, loh kok mereka, kita nggak dibagi gitu kan. Maka seorang sahabat datang kepada Rasulullah untuk menyampaikan kegelisahannya dengan konfirmasi tabayun kepada Rasulullah. Namanya Sa'ad bin Ubadah. Ini orang soleh banget, orang ahli syurga banget. Ya Rasulullah, inna hadzal hayy minal ansar tatawajjadu 'alaika fi anfusihim. Ya Rasulullah, ini ada orang-orang di antara orang Ansor yang merasa di dalam hati mereka ada sesuatu ya Rasulullah. Qasamta fi qaumika wa ataita ataya adaman fi qabaillah. Engkau berikan pada kaummu ya Rasulullah dengan pemberian sangat banyak, tapi engkau tidak memberikannya buat orang-orang Ansor ya Rasulullah. Maka Rasulullah ngetes lagi kepada Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad, wa aina anta min dzalika ya Sa'ad? Dan di posisimu di mana wahai Sa'ad? Apakah engkau juga akan bertanya-tanya seperti mereka bertanya atau di posisi yang lain? Engkau ridho dengan bagianku. Maka beliau juga jujur mengatakan, ini orang ahli syurga. Illa ana min qaumi ya Rasulullah, aku bagian dari kaumku. Jadi juga bertanya-tanya, loh kok kenapa yang dibagi dengan mereka, kita nggak dapat gitu. Maka Rasulullah perintahkan semua sahabat dikumpulkan, sahabat Ansor khususnya. Maka Rasulullah mengatakan, ya ma'asyarul Ansor, ya orang-orang Ansor. Maka lah balaghatni ankum. Aku mendengar sesuatu dari kalian. Kalian mengatakan ini dan itu. Rasulullah kok ingin bagi cuma orang-orang kaumnya, orang-orang Mekah, yang mereka juga baru masuk Islam. Support kepada dakwah juga nggak banyak, tapi mendapatkan hadiah yang sangat berlebihan, sedangkan kita ini saf depan ternyata nggak dibagi oleh Rasulullah. Maka jawablah wahai para sahabatku, sesungguhnya kalian dulu dalam keadaan terpecah belah dan Allah menyatukan kalian dengan diriku. Ya Rasulullah, dulu kalian dalam keadaan miskin dan Allah mengayakan kalian dengan kehadiranku. Ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, ala tujibuni,
Maukah kalian menjawabku, hai orang-orang Ansor? Bagaimana kami menjawabmu ya Rasulullah? Dengan apa kami menjawabmu? Kalian bisa membantahku dengan ucapan, ya Rasulullah, engkau keluar dari kaum dalam keadaan terusir. Orang-orang yang kau bagikan makanan, yang kau bagikan yang berlimpah itu ya Rasulullah, itu adalah orang-orang mengusirmu. Sedangkan kami adalah orang-orang yang melindungimu ya Rasulullah. Kalian bisa mengatakan itu. Kata sahabat, enggak ya Rasulullah, kami gak akan pernah mengatakan itu ya Rasulullah. Maka ya Rasulullah, Rasul mengatakan, ala tardawna ya ma'asyaral ansar. Apakah kalian gak rindu orang-orang ansar? Ayadhaban nas bisyati wal ba'ir. Orang-orang pergi dengan unta dan dengan kambing-kambing mereka. Wa tarji'una bi Rasulillahi ila rihalikum, dan kalian kembali dengan Rasulullah dan Allah di dalam tugangan-tugangan kalian, di dalam hati-hati kalian. Iya, kami ridho ya Rasulullah. Semuanya nangis. Dan Rasul menggunakan doa penghujungnya, Allahumma rahmil ansor wa amnaul ansor wa abnail ansor. Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansor, rahmatilah anaknya orang Ansor, dan rahmatilah keturunan-keturunan orang-orang Ansor. Dan mereka mengatakan, Rodina bi Rasulillah, kami ridho. Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang saya sampaikan di dalam kisah ini, ingin saya sampaikan adalah, yuk, Allah khairur razikin. Bagi orang-orang mu'alaf tadi yang diberikan rezeki yang begitu banyak melimpah ruah, ya itu rezeki bagi mereka. Dan rezeki itu, dengan rezeki itu, mereka akan yakin Allah lah sang khairur razikin. Tapi ada juga rezeki yang Allah berikan kepada orang-orang yang imannya sudah nancep, sudah mantap dalam hatinya. Mereka bukan orang pemain abal-abal, mereka bukan pemula, mereka adalah orang profesional dalam keimanan mereka. Dan Allah titipkan apa? Allah dan Rasul dalam hati mereka. Bukan harta. Maka kalau kita masih berharap, misalkan, ya Allah, saya pikir ini biar mendapatkan ini, pikir ini mendapatkan 5 miliar, 10 miliar, maka bisa jadi, mohon maaf sekali, kita masih di level pemula. Tapi tidak mesti kalau misalkan level pemula nggak menjadi kaya, nggak juga. Atau misalkan orang-orang senior, orang udah pro itu nggak jadi kaya, nggak juga. Sayyidina Utsman bin Affan kaya raya, Abdurrahman bin Auf kaya raya luar biasa, gitu ya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, maka jangan sampai ketika kita melakukan amalan, saya ngapain kalau kamu sholat duha? Iya nih biar dapat rezeki yang melimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Maka kita masih di level-level pemula, seperti levelnya orang-orang tadi yang pulang dengan onta dan kambing-kambingnya. Maka kalau ingin paham khairul razikin dari Allah Subhanahu wa taala yang terbaik adalah ketika tadi pagi Bapak Ibu keluar sholat berjamaah. Dan setelah berjamaah Bapak Ibu bisa sholat berzikir gitu kan. Bahkan sebelum sholat subuh Bapak Ibu bisa sholat 2 rakaat sebelumnya. Maka syukurilah, itu adalah nikmat yang sangat indah yang Allah titipkan. Apalagi kalau sebelumnya bisa qiyamul lail dan sebelumnya lagi bisa tilawah. Masya Allah, itu rezekinya luar biasa. Bangga dengan itu. Rasulullah pernah menyampaikan, sesungguhnya kau beli 2 rakaat kau beli sebelum subuh itu lebih baik daripada beli seluruh isinya. Tanpa saya ingin menyampaikan bahwa kalau misalkan, oh kalau sudah gitu berarti kita nggak boleh ini dong saat dapat harta yang dalam artian ada nominalnya. Enggak juga. Tapi setidaknya dalam hati kita letakkan bahwa rezeki yang paling indah adalah ketika kita bisa dekat sama Allah. Amalan kita diridhai sama Allah. Bisa jadi pulang kita memang nggak ada nominal di situ, tapi ada hati kita itu banyak nominal saldo kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Barusan kami ngikutin bersama Ustaz Nasrullah gitu kan, sebuah grup menarik. Saya takjub dan saya terharu dengan beliau. Beliau dengan tim, dan salah satu di antara cita-cita beliau, bukan khayalan, cita-cita. Ini beliau mengumpulkan kami semuanya. Saya ingin membuat 100 pesantren Khairozikin di Indonesia. Itu goal awalnya. Sebelum saya meninggal, saya ingin buat itu. Maka dikumpulkan teman-teman CTMR untuk ikut bergabung sebagainya. Masya Allah, keindahannya, kecintaannya itu bukan, yuk kita kumpulin 1000 mobil Fortuner atau misalnya Alphard 100 ini dan sebagainya. Enggak, yang digambarkan adalah kecintaannya terhadap mencari ridhonya Allah, ternyata itu level tertinggi. Jadi ketika udah tanamkan dalam hati kita, ya Allah, bagaimana kau harus memuliakanmu ya Allah. Santuni anak yatim, oh ya Allah, kayak nyantuni anak yatim, itu kayak lagi jalan-jalan ke Paris gitu, menang gitu. Dilihatin senyum mereka bahagia, berbagi dengan teman-teman itu bahagia. Nah, ketika Allah sudah titipkan kebahagiaan kita kepada sesuatu yang Allah ridhoi, itulah rezeki yang terbaik. Maka salah satu di antara amalan yang disampaikan dalam buku ini, satu di antaranya adalah kita memahami mana yang priority di antara yang lainnya. Itu prioritas kerja kita, ada suatu prioritas kerja yang sangat untuk disyaratkan. Itu prioritas kerja kita di hari Jumat, memuliakan hari Jumat dengan Al-Kafian, memperbanyak sholawat dan sebagainya. Maka besok pagi insya Allah ada Al-Kafi jam 5:30 pagi, hadir ya. Nanti di Facebook bareng-bareng kita tilawah.
ketika udah nyaman kan kita duduk di depan laptop ngaji bareng Ustadz gitu ya. Kok di depan laptop tuh kayak di depan HP sebagai itu, dan ngaji di situ kayak rasanya nikmat banget. Maka bersyukurlah itu, maka bisa jadi syukur kita hari itu seperti syukurnya para sahabat ketika pulang bersama Allah dan Rasulnya. Tapi kalau misalkan kita kebahagiaannya dengan misalkan dengan melimpahnya harta sebagainya, ya itu juga baik. Tapi itu masih di level-level orang-orang awam. Mereka ada para mu'alaf dalam keimanan. Dan itu nggak salah juga. Bahwa jangan sampai kita berpikir bahwa aku menjadi orang miskin aja. Enggak. Penting bagi kita untuk menjadi orang kaya. Maka saya sampaikan sebuah contoh. 10 sahabat dijaminkan masuk surga. 90%-nya adalah mereka orang kaya. Hanya satu yang memilih untuk menjadi orang yang pas-pasan dan sederhana, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita mengenal Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ubaidah bin Al-Jarrah. Itu orang-orang kaya semuanya, dan itu mereka ahli surga. Mereka masih hidup, sudah disampaikan mereka akan masuk surga. Itu. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita memahami bahwa khairul raziqin kita sebagai rezeki untuk kita adalah ketika kita bisa bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika malam-malam hari kita dibangunkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ternyata Allah rindu dengan diriku dan kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak rindu dengan kita, maka kita dibiarkan sampai pagi. Mungkin bisa jadi kita nggak subuhan. Tandanya Allah sedang mengacuhkan kita. Maka sedihlah ketika kita tidak bisa dan tidak mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Ini ada beberapa pertanyaan sudah masuk. Oke, Masya Allah, Assalamualaikum, siap. Semoga belajar, semoga Allah mudahkan untuk kita semuanya agar bisa melakukan perbaikan atas setiap ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, ini ada beberapa pertanyaan. Pak Ustadz, bagaimana menyikapi saudara yang sering ambil barang kita tanpa mau minta izin sama kita? Dan kalau ditegur ngajaknya berantem, bagaimana saya menyikapi saudara yang seperti ini? Ini saudara seiman atau saudara sekandungan? Baik, Bapak Ibu, kalau dalam keadaan seperti ini, ya satu, bahwa sesungguhnya ketika dia ngambil, tidak ada yang gratisan di dunia ini. Bahwa sesungguhnya ketika ada hak kita yang pernah diambil orang lain, baik saudara kita yang harusnya dia nggak ngambil, harus ngambil dengan izin dan sebagainya, terus dia ambil, bahwa keadilan Allah akan terjadi, dan suatu hari kita akan berbahagia, kok itu diambil, dan ternyata Allah gantinya dengan jauh lebih baik. Gitu ya. Maka kalau ditegur mengajaknya berantem, maka gayanya orang-orang ahmani rezeki adalah tidak mengikuti berantemnya itu, dia menggunakan garis kebenaran. Oke, ada dua hal yang saya sampaikan. Pertama, di dalam hal ini bisa jadi memang ya dia murni salah dari sana, kita sudah baik ternyata dia masih kurang baik, maka yakinilah bahwa sesungguhnya Allah ingin meningkatkan level kesabaran kita, level keimanan kita. Level keimanan kita ya seperti Nabi Yusuf yang haknya diambil, dilemparkan ke sumur gitu kan, ternyata belum memaafkan. Dan kemuliaan Nabi Yusuf tidak hanya di wajahnya, tapi sifat kemaafannya luar biasa dan menjadi keutamaan tersendiri yang dimiliki Nabi Yusuf. Maka Allah ingin mengajarkan kita untuk bersabar. Dan yang kedua, ini muhasabah untuk kita. Bisa jadi ini kita muhasabah juga, ada yang hak kita, bahasa sedekah kita yang belum, bahasa bisa jadi saudara kita melihat kita dengan kecukupannya, kok jarang infak gitu kan. Bisa jadi ada rasa bahwa ya salah kita juga, kenapa ketika ada sedekah kita kasih ke tempat lain, saudara-saudara kita nggak dapat. Bisa jadi itu untuk muhasabah diri. Tapi ini tidak untuk ditembakkan kepada orang lain. Saya sudah kok Ustadz, ya sudah kalau gitu, pilih poin pertama. Kalau saya sudah sedekah baik, saya sudah baik sama keluarga, sama saudara, sebagainya, tapi masih gitu juga, maka ambillah hikmah dari yang pertama bahwa Allah ingin sedang menaikkan derajat kita. Gitu ya. Wala. Baik. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya bagaimana cara menyikapi saudara yang terlalu menggampangkan hutang, padahal sering pinjam atau kredit barang jualan kita, terus sering nggak bayar, tapi kita selalu merasa kasihan kalau nggak dikasih. Bayar pun susah sekarang, nggak mudah. Saya terus jarang nagihnya, berharap ada kesadaran, tapi malah sekarang saya di privat dari WA beliau, di blog mungkin ya, di privat. Baik, ada sebuah hadis yang mana ketika seorang memberikan hutang, memberikan amanah kepada orang lain, memberikan pinjam kepada orang lain, maka setiap harinya dia sedang bersedekah dengan hutang-hutangnya itu. Berarti kalau misalkan ada saudara kita pinjam kita 500.000, maka setiap harinya kita sedang bersedekah 500.000 sampai dia bayar.
Maka kalau dia belum bayar, Bu, maka pahami bahwa di situ ada saldo yang sedang nambah di rekening kita, rekening kebaikan kita. Apa itu? Ya tadi 500.000 setiap harinya dikalikan. Maka kebayang, Bu, kalau misalkan kita memiliki tabungan dengan bahasanya dalam artian bunga yang halal gitu ya, seperti ini ya, dengan penambahan yang 100% per harinya, per day-nya, maka bagaimana, Bu, sikapnya? Bahagia pastinya gitu. Cuma ngambilnya kapan saatnya? Nanti, sabar dulu. Bisa jadi aku kirimkan di dunia, bisa jadi aku nanti kirimkan nanti pasti akhirat, dan ketika dikasih di akhirat lebih bahagia lagi pastinya kita. Maka di sini ketika dalam case ini, Bu, kalau memang dia patut untuk dikasihani, ya udah kasihanin aja. Tapi kalau misalkan case-nya adalah memang track record-nya seperti itu dan nggak bagus untuk pengembaliannya, ya ke depannya bisa jadi ya jangan dikasih dulu, Ibu. Untuk mendidik saudara ibu juga gitu. Jangan sampai dikit-dikit kayak gampang banget ada solusi. Solusinya apa? Minjem. Nanti otaknya dikit-dikit pinjem, dikit-dikit minjem gitu. Karena yang menjadi bombardir juga di masa sekarang, semua bahkan bisa jadi ketika kita beli motor, beli mobil, itu lebih mudah kalau kita belinya kredit daripada kita beli cash. Kalau kita beli cash misalkan gitu kan, Pak, mau Pak, inden ya 2 bulan. Nunggu 2 bulan. Tapi kalau kita belinya kredit, oh Pak, pekan depan sudah dikirim. Kok lebih diutamakan yang itu? Kenapa? Memang karena ketika kredit ternyata bonusnya lebih gede buat agentnya gitu. Kita di masa hidup seperti ini gitu. Dan jangan sampai kita memiliki otak-otak yang sebagai otak yang mudah untuk minjem gitu. Dan juga kita tidak berharap saudara-saudara sekitar kita seperti itu juga. Maka kalau bisa, ya kita nggak tahu kondisinya lebih detail, Ibu lebih paham kondisi detailnya. Kalau memang itu benar-benar dibutuhkan, maka nggak apa-apa, bismillah aja. Pasti rezeki Allah nanti akan dititipkan. Gambarkan bahwa ketika dia minjem sebagainya itu kita lagi sedang bersedekah, dan sedekah itu nggak akan pernah bahasa hilang kalau nggak bayar gitu ya. Itu ada catatan yang tersendiri di sisi Allah. Kalau kita ikhlaskan, pahalanya gede banget. Tapi kalau misalkan yang kedua pilihannya adalah bisa jadi nanti menjadi habit kurang baik bagi saudara kita, dia nggak mudah untuk bekerja gitu ya, dikit-dikit minjem, kamu nggak kerja, ntar juga dapat pinjaman. Kalau level kayak habit seperti itu malah kurang bagus, maka lebih baik di-cut gitu. Walam bisawab. Oke. Alhamdulillah semenjak menjalankan monetasi keajaiban terus menghampiri. Alhamdulillah, barakallah Ibu. Semoga semakin yakin bahwa Allah lah yang sang khairul razikin. Ustadz Nasrullah hanya bagian dari wasilah untuk menyampaikan ilmu. Ya, sebenarnya hakikatnya ada. Sebenarnya ilmu itu sudah ada, cuma belum meramunya dengan lebih baik saja. Ramunya untuk lebih mudah dipahami oleh kita gitu ya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah semenjak menjalankan monetasi. Masya Allah atas nikmat Allah ya Rabb, tetapi hamba juga bersyukur karena Engkau izinkan untuk belajar bagi saya. Izinkan dalam hidup terlahir sebagai Kristen untuk sebuah pembelajaran bagi saya, dan pada akhirnya Engkau memberi kun fayakun, maka jadilah hamba sebagai pengarut Nabi yang Kau cintai. Masya Allah. Masya Allah. Ibu, mohon maaf, ini kalau Ibu sudah meyakini keislaman Ibu dan tidak ada gojangan lagi, maka Ibu bukan mu'alaf. Jadi mu'alaf itu jangan dianggap sebagai orang yang baru masuk Islam. Kayak contoh misalkan Ustadzah Irene Handono sering disampaikan itu mu'alaf. Pelanggaran itu. Bisa jadi Ustadzah Irene Handono, Bunda Irene itu kan, itu keislaman jauh lebih kuat daripada kita gitu, yang lahir dari kecil sebagai seorang yang Muslim gitu ya. Nah, mu'alaf itu ada alaf yang sedang dilembut-lembutin. Biasanya anak kecil yang lagi ngamuk dilembut-lembutin gitu, masih belum stabil. Tapi kalau yakin banget dengan keislamannya, walaupun mungkin Islamnya baru kemarin, itu bukan mu'alaf gitu. Kayak Ustadz Felix Shaw gitu kan, keislamannya bisa jadi lebih bagus daripada orang-orang yang Islamnya dari kecil gitu kan, udah mengislamkan banyak orang yang lainnya. Maka alam, semoga sih ahlan masalah nih Bu ataupun Bapak yang ada yang komentar ini, Masya Allah bahagia mendapatkan salah satu di antara saudara kita menjadi salah satu saudara nanti di surga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salah satu di antara kajian bersama Ustadz Nasrullah, saya kan sering jadi ini bagian penerima tamu di depan kan, pendaftaran gitu, di registrasi. Emang hobinya di situ kan orang-orang gitu. Ketika sedang seminar-seminar, bagian pasti di situ di depan. Nah, salah satu di antara yang buat saya takjub dengan kajian Ustadz Nasrullah, saya kan ngajar juga di masjid-masjid gitu kan. Itu kan banyak orang juga. Tapi yang saya ajar rata-rata sudah ready untuk belajar. Mereka udah pakai peci, sudah berjilbab dengan lengkap gitu kan. Tapi suatu hari ketika di kajian di Casablanca, saya nangis tuh karena sedih, bukan sedih ya, terharu ketika salah satu yang datang itu ada ibu-ibu yang pakai kerudungnya asal tempel gitu, nggak tahu minjem atau gimana,
celananya masih ngaprot banget, kayak nggak layak banget buat datang dengan pakaian seperti itu. Tapi di sisi lain saya ngeliat, ya Allah, orang sampai loh mereka itu mau menjemput hidayah, walaupun mereka tahu dalam kondisi pakaian itu nggak bagus gitu kan, mungkin nggak punya pakaian dengan jenis yang lainnya, tapi mau datang ke situ, mereka harus bayar juga tiket masuknya, yang kan harus nyewa gedung dan sebagainya kan. Makanya Allah saya tersentuh. Dan beberapa kesempatan ada beberapa yang sampai mereka masuk Islam. Oh, Masya Allah luar biasa gitu ya. Indah sekali kalau misalkan kita menjadi wasilah kebaikan bagi orang lain, sampai hidayah nitip, oh ternyata titip hidayah itu melalui kita. Oh Masya Allah, saya masih punya cita-cita pengen itu. Mungkin Allah titipkan satu atau dua orang yang wasilah hidayahnya adalah saya gitu ya, Masya Allah. Berharap sekali. Amin ya Rob. Baik, semoga Ibu istiqomah dengan keislaman Ibu. Amin ya Rob. Dan mohon maaf kalau misalkan di antara orang muslimin yang akhlaknya kurang baik, itu bukanlah Islam, tapi itu ada karena personnya memang belum bisa mengamalkan dengan baik, periksa rezekinya masih banyak. Dan masih banyak juga Bu, saudara-saudara Ibu yang baik, yang sudah terlepas dari periksa rezeki dan mereka membukai perisainya. Baik, selanjutnya Ustadz mohon doanya, doa yang terbaik untuk mengetuk hati orang yang sedang berutang sama kita, karena selalu beralasan belum ada dan belum ada melulu. Sudah setahun lebih Ustadz, terima kasih. Ya, doakan aja kebaikan Bu. Doa dengan bahasa Indonesia itu lebih baik. Pastikan bahwa disematkan juga, fokus kita tidak hanya masalah keuangan tadi, maka fokus kita adalah bagaimana kita menolong saudara-saudara kita. Saya nggak tahu kondisinya, bisa jadi memang dia orangnya nggak punya, dan bisa jadi juga memang secara karakternya kurang bagus, nggak memprioritaskan ketika punya amanah, tidak memprioritaskan untuk membayarnya. Ya, banyak doa aja sama Allah. Ya, semoga Allah mudahkan. Dan tolong fokuskanlah ketika itu menjadi jalan kebaikan Bapak Ibu, maka yakini jalan rezeki Allah itu banyak. Jadi jangan hanya terfokus itu jadi nggak fokus dengan yang lain, fokusnya pada rezekinya Allah itu dari ketika dia bayar utang, ketika dia bayar amanah kepada saya, maka itu rezeki Allah. Sesungguhnya Allah ketika buka pintu, pintunya itu banyak banget, ribuan pintu rezekinya Allah Subhanahu wa taala, kerannya itu banyak. Tapi kita tungguin aja keran yang depan ini aja, yo bayar utang nggak nih? Ya Allah, mudahkan itu bayar utang saya gitu kan. Tapi kita jarang nggak apa ya, di sini ada keran, di sini ada keran, di sini ada keran gitu. Kayak Bapak Ibu ke Masjid Istiqlal misalkan, itu keran rezeki air itu banyak banget dan kita hanya fokus pada satu keran depan aja gitu. Bolehlah kita minta doa, ya Allah mudahkan untuk buka hatinya, mengetuk hatinya. Dan salah satu doa saya untuk saran saya untuk Ibu adalah atau Bapak, maka doakanlah Allah mudahkan segala rezeki yang orang yang punya amanah pada kita. Kalau rezekinya banyak, insya Allah dia akan bayar pada kita. Kalau dia imannya kuat, walaupun rezekinya masih sedikit, dia akan bayar. Tapi kalau misalkan di imannya kurang bagus banget, karakternya kurang bagus misalkan, setidaknya dia kalau sudah kaya banget pasti dia akan bayar. Kenapa? Itu mungkin bisa jadi dia menunggu jadi kaya dulu baru bayar utang. Ya itu nggak bagus. Tapi setidaknya ketika dia kaya kan, insya Allah kan uang kita kan juga akan lancar gitu ya. Maka doakan kebaikan pada orang-orang yang bahasanya menzolimi kita gitu ya, dalam arti petik menzolimi kita. Kalau pernah ikut camp Ustaz Nasrullah, ini paling menarik bagi saya, suruh nulisin orang-orang yang paling kita nggak sukain. Dan alasannya apa biasanya? Orang yang paling zolimi kita tulis. Oh, tulis banget, semangat banget tuh. Ini akan disumpahin bersama ini dengan majelis 200 orang nih. Oh, azab Allah turun ini. Gitu. Karena belum tahu. Ternyata di malam harinya disuruh nyolatin. Nyolatin itu dalam artian itu suruh doain. Sholat hajat, ya Allah sholat hajat itu diniatkan agar orang yang menzolimi kita, Allah mudahkan segala urusannya. Urusan kebaikannya. Gitu kan. Ternyata ilmu majelisnya di situ. Poinnya di poin positif, bukan poin negatif. Ini talabur buat kita semua ya. Ibu minta bayar utang, gitu, bayar amanah ya, itu salah satu di antara kewajiban ngingetin dia. Tapi urusan dia mau bayar atau enggak itu urusan dia. Ketika dia belum bayar, berarti rezekinya kita itu adalah untuk disuruh terus tambahkan rezeki kita, dilipat gandakan setiap harinya dengan sesuai dengan jumlah amanah yang dipinjam oleh sahabat kita. Baik. Tanya Pak Ustadz, dalam menjalani hidup ini baiknya perbanyak istighfar atau syukur? Dua-duanya Ibu. Kalau kita banyak syukur terus kita lupa beristighfar, kayak kita udah orang levelnya udah orang soleh banget ya. Terus kalau kita istighfar terus, kayak kita menempatkan Allah gitu kan maha pengazab bagi kita. Maka level yang terbaik itu di tengah-tengah. Kalau kita belajar gitu kan, alhamdulillahirabbil alamin dalam Al-Fatihah, alhamdulillah segala pujinya milik Allah, itu kan syukur. Alhamdulillah.
Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Maha Penyayang nih gitu. Ketiga baru kasih tahu Maliki Yaumiddin, Allah tuh raja derajat di hari pembalasan. Jadi kalau kita misalkan kurang baik, jangan bahasanya kalau kita mudah untuk melakukan kemaksiatan, maka jangan letakkan diri kita sebagai orang yang syukur-syukur terus gitu. Alhamdulillah nih walaupun maksiat tetap gini, ya lanjut terus maksiatnya. Maka posisinya harusnya di tengah-tengah gitu. Jadi karena istighfar, kadang juga bersyukur. Harus di tengah-tengahnya. Ya. Semoga jaiban. Ustaz tanya, dulu saya pernah melakukan kesalahan kepada seseorang. Saya sudah minta maaf, tapi dia nggak memaafkan. Malah saya difitnah dan sangat menyakitkan. Saya sudah memaafkan dia. Gimana Ustaz? Apa yang harus saya lakukan? Ya sudah, bersyukur aja. Lakukan saja nikmatan Allah. Fitnah itu pasti akan ada pembalasan tersendiri. Tapi bagi orang mandiri rezeki tidak akan, ini terazab Allah nih gara-gara memfitnah. Enggak. Orang mandiri rezeki, orang-orang ahli syurga itu tidak akan pernah berharap keburukan bagi orang-orang lain. Berharapnya kalau masuk surga itu bareng-bareng. Nggak seru kalau masuk surga sendirian. Itu pertama. Yang kedua, dia gak maaf, ya sudah. Kalau kita sudah ikhtiar maksimal untuk minta maaf, oke. Selanjutnya urusan dia dengan Allah, gitu ya. Tapi pastikan dulu kita sudah maksimal ya, tidak di level udah WA nih gitu kan, didatengin bawa makanan dan sebagainya, itu kan baru dikatakan maksimal, gitu. Menyakitkan, difitnah dengan sangat menyakitkan, sudah memaafkan. Maka ya belajar lagi Bu, bukan hanya difitnah ini, benar-benar dilimpahin ke sumur, menjadi budak belasan tahun, di penjara belasan tahun. Itu Nabi Yusuf. Dan di hari beliau dilempar ke sumur, belum memaafkan saudara-saudaranya. Ketika beliau di penjara, beliau nggak berpikir, ini gara-gara saudara saya. Enggak ada cerita tentang beliau mengutuki saudara-saudaranya. Tapi beliau sudah memaafkan mereka semua. Dan hati beliau pelang. Urusan saudara-saudaranya, urusan mereka dengan Allah. Urusan kita sama Allah, kita memaafkan saudara-saudara kita, gitu. Ustaz, bagaimana menyikapi pasangan yang kadang-kadang bercandanya menyakiti hati kita? Bilang Bu, langsung, tabayun, Pak, ini bercandanya nggak seru nih, candaan yang lain. Kalau ibu-ibu itu biasanya nggak suka bercandaan dengan berat badan, gitu ya, atau dibandingin sama orang lain, bahkan ketika dibandingkan dengan ibu kita atau kakak kita, misalkan, gitu kan. Masakan ibuku enak, masakanmu enggak, jelek banget, gitu. Dan bapak-bapak juga sama, nggak mau dibandingin itu. Pembandingan itu paling nggak suka, bisa jadi mau bercanda, tapi itu menyakitin. Maka sampaikan saja komunikasi yang baik. Dan kedua, komunikasinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, suami saya bercandanya begitu-begitu apa ya Allah. Mau berikan ya Allah hidayahmu. Udah. Kok nanti bisa besoknya misalkan bapak lagi kerja gitu kan, lagi naik angkotnya lagi nyetel radio lagi ceramah gitu kan, ceramahnya tentang berbuat baik pada keluarga, bercandanya yang nggak menyakiti orang lain. Ternyata dari doa kita yang semalam, ijabahnya lewat bapak tukang angkot yang nyetel radio. Alam, ya banyak aja berdoa sama Allah. Fokus rezeki dari Allah, pintunya banyak sekali, dan dari mana arahnya? Ya, sepakat. Ketika berdoa saya tidak mudah nangis, tapi begitu dengar ceramah yang menyentuh hati, gampang sekali untuk nangis. Mohon pencerahannya supaya ketika berdoa, ketika sholat, hati pikiran saya lisan dan sinkron, dan bisa benar-benar menghadirkan Allah. Amin. Ini doa bersama. Nah, itu udah bagus Bu, udah bisa nangis. Ini sebenarnya bukan nangis ya, poin di kehadiran hati tadi gitu. Nangis mungkin salah satu indikator tambahan saja gitu ya. Ya. Yang penting berbuat baik aja Bu, dengan kebaikan tadi. Ketika perbanyak, kalau gitu Ibu perbanyak ceramahnya Bu, ceramahnya dibanyakin, dengan perbanyakan ceramah, semoga nanti semakin lembut hatinya. Saya bisa nangis tuh alhamdulillah, ketika udah bisa nangis tuh kayak hati adem gitu ya. Keajaiban MR sudah dirasakan dahsyatnya, amin, alhamdulillah. Margonda Depok nyimak sama Pak, saya di Beji Pak, dekat. Oke, Ustadz, apakah Allah pernah bosan kepada hambanya? Allah nggak pernah bosan dengan hambanya. Allah selalu menunggu setiap hambanya yang hadir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubatnya. Itu hadisnya sangat terkenal sekali, sangat dirindukan. Semoga kita bisa masuk surga bersama, rame-rame, amin ya rabbal alamin. Oke, Ustadz, apakah boleh melakukan garpu ta'ala beberapa kali untuk satu persoalan? Boleh, dipersilakan Bu. Tapi kalau bisa dijeda dulu ya. Jangan terlalu mudah garpu ta'ala. Nanti getarannya akan rendah. Jadi ketika misalkan garpu ta'ala nggak nemu, lanjutin dulu. Pastikan dulu kalau misalkan kita satu ayat itu tidak ketemu, lanjutin dulu. Kan kata Ustaz Nasrullah gitu, lanjutin terus sampai ngeklik yang satu ayat. Apalagi kalau ayatnya ada gitu kan, maka cari yang sampai ke positifnya. Dengan azab itu kita bermuhasabah diri dan dari sisi positifnya,
positifnya, maka kita lakukan yang positifnya tadi. Kalau bisa kan perintahnya suruh sholat gitu kan, maka sholat, perbanyak sholat. Itu kira-kira. Baik, bismillah, semoga ada manfaatnya Bapak Ibu semuanya. Kelewatan 12 menit. Semoga ada manfaatnya dan semoga menjadi manusia ajaib yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan itu nomor satu. Ketika udah cinta sama hambanya, semuanya pasti rezekinya Allah kasihkan. Kenapa? Allah lah sang khairur razikin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.